Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang eksiden ya. Jadi konsep di dalam kecelakaan kita ada mengenal beberapa istilah ya. Jadi bicara tentang eksiden, tetapi di fase-fase di fase lain ada juga menyebutkan tentang near miss juga ya. Jadi near miss. Jadi pada prosesnya konsep daripada kecelakaan kerja memang sangat banyak ya. Artinya banyak beberapa teori-teori yang dikenal di dunia ini ya. Jadi konsep-konsepnya memang selalu berkembang ya. Konsep kecelakaan itu selalu berkembang dan sampai saat ini terus berkembang dan dikembangkan. Ada mengembangkannya dari aspek human ya, manusianya. Dan dari konsep ini banyak berkembang ya teori-teori yang melandaskan bahwa faktor dasar daripada suatu kecelakaan kerja adalah manusia. Jadi manusia itulah yang perlu dirubah dari aspek perilakunya, terutama untuk perilakunya. Karena memang perilaku ini menjadi faktor dasar yang menentukan dari beberapa penelitian bahwa faktor perilakulah yang menentukan terjadinya kasus-kasus kecelakaan yang ada di dunia ini ya, baik itu mungkin di industri ya, mungkin juga di jalanan ya, seperti lalu lintas, yaitu pada dasarnya adalah konsepnya adalah perilaku ya. Jadi kenapa perilaku itu harus menjadi konsentrasi yang utama di dalam konsep-konsep pengendalian daripada kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja, kecelakaan mungkin lalu lintas, dan juga jenis-jenis kecelakaan lain ya, yang mungkin bisa jadi kecelakaan di sektor-sektor pertambangan, sektor mungkin perminyakan, dan sektor-sektor lain. Itu basic cause-nya itu adalah karena perilaku. Maka banyak teori-teori yang berlandaskan pada perubahan dari perilaku ya. Jadi ada yang kita kenal yaitu basic ya, safety behavior basic safety ya. Jadi itu banyak digunakan juga di beberapa perusahaan ya, itu banyak teori-teori itu dikembangkan. Jadi kemudian ada juga yang mengembangkan adalah perilaku dari organisasi, yaitu perilaku dari manajemen ya. Jadi ada yang mengembangkan dari aspek manajemen ya. Jadi aspek manajemen dikatakan bahwa manajemen itulah yang paling bertanggung jawab terhadap situasi apapun yang ada di dalam suatu perusahaan. Maka konsep yang dikembangkan adalah misalnya behavior organization ya. Jadi ada teori-teori ya yang dikembangkan dan itu sah-sah aja, artinya mereka memang basic teorinya memang adalah manajemen ya. Kalau kita bicara manajemen tentu akan menyangkut semuanya, dari aspek unsafe act-nya, dari SDM-nya, kemudian mungkin unsafe condition ya, dari lingkungan perusahaannya, dan juga dari aspek kebijakan ya, dari manajemen sendiri ya. Jadi pada prinsipnya memang salah satu kenapa perilaku bisa berubah itu karena yang pertama salah satunya adalah adanya hukum ya. Kenapa hukum itu harus ditegakkan? Kemudian kenapa perangkat hukum itu harus di backup ya dengan misalnya law enforcement, misalnya dari aturan manajemen yang ketat misalnya. Kalau misalnya di lalu lintas ya, mungkin dengan adanya tilang oleh polisi misalnya. Itu perlu adanya law enforcement. Jadi dalam penegakan suatu aturan, suatu hukum itu perlu diperkuat dengan adanya law enforcement ya. Jadi penguat ya, artinya hukum itu harus diperkuat dengan
salah satunya adalah ada unsur keterpaksaan. Jadi hukum sifatnya itu memaksa, ya tidak ada toleransi mestinya itu. Ya, jadi kalau toleransi itu namanya diskresi kebijakan, dan kebijakan sudah pasti akan melawan aturan. Ya, jadi kalau kita bicara kebijakan itu berarti adanya suatu kelonggaran dari hukum, ya hukum yang diterapkan. Dan itu bisa saja kalau sepanjang itu disepakati. Jadi misalnya kalau di lalu lintas ya ada namanya misalnya ambulan. Kenapa ambulan diperbolehkan mendahului dari mungkin kondisi-kondisi yang sedang macet pun dia punya prioritas, ya punya hak untuk mendapatkan prioritas. Itu bisa saja karena memang itu diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi pada prinsipnya diskresi atau kebijakan-kebijakan yang memang diambil mestinya tetap harus tercantum di dalam undang-undang itu. Jadi tidak terlepas daripada koridor hukum, ya karena kesannya kalau memaksakan seperti itu tentu adanya pelanggaran hukum, dan konsep pelanggaran hukum tentu akan dituntut dengan pasal-pasal yang memang bertentangan dengan aspek hukum yang dilanggar itu, ya. Jadi itu menjadi konsep. Kemudian bagaimana dengan di lingkungan kerja? Di lingkungan kerja sedemikian rupa juga, ya. Apabila dia tidak menggunakan APD pada situasi yang memang mengharuskan dia memakai APD, kalau tidak menggunakan mestinya ada sanksi. Ya, jadi reward and punishment. Jadi siapa itu yang punya tanggung jawab? Tentu adalah pihak manajemen. Jadi konsep-konsep pengembangan studi perilaku, studi itu dikembangkan bisa berbasis pada unsafe condition, yaitu satu kasus yang memang bersumber kepada orang per orang, tapi bisa juga pada manajemen, yaitu behavioral organization. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang muncul di dalam organisasi itu bisa dibentuk, ya. Yang membentuk siapa? Tentunya adalah pihak manajemen. Jadi manajemen mestinya yang bisa mengubah seperti negara. Kenapa negara mengeluarkan undang-undang? Karena memang negara punya hak untuk mengeluarkan itu, dan negara berkewajiban mengatur masyarakatnya. Itu juga industri. Ya, pihak manajemen punya hak, punya kewajiban malah, ya, bukan hanya hak saja, tapi punya kewajiban untuk membuat suatu aturan agar proses pekerjaan itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang harus dilakukan, seperti standar operating prosedur, misalnya penanganan, misalnya pengolahan, ya, proses pengolahan, proses produksi itu semuanya pakai SOP, karena dengan SOP akan muncul suatu keseragaman, ya, keseragaman daripada bagaimana cara bekerja orang per orangnya. Kemudian di dalam sesi kali ini kita akan membicarakan tentang eksiden, ya, dan juga insiden, ya. Jadi konsep daripada eksiden dan insiden itu pada dasarnya adalah pada dampak, ya, kita bicara dari dampak. Itu kerugian yang timbul. Artinya kerugian timbul bisa berupa personal damage, ya, pada orang per orang, ya, mungkin karena terluka, tersayat, mungkin terjatuh, ya, dan juga mungkin bisa berdampak juga sampai ke kematian, yaitu adalah personal damage. Tetapi di sisi lain juga bisa property damage, ya. Property damage itu adalah kerugian secara materi, ya, materi. Misalnya kalau bicara properti, ya, misalnya mungkin adanya kerusakan gedung misalnya kalau sampai terbakar, ya. Kerusakan mesin kalau misalnya mesinnya juga ikut rusak, ya. Jadi itu potensi-potensi itu akan ada. Jadi dari dua sisi tadi, maka bisa dikatakan apakah itu insiden, apakah itu near miss, ya, apakah itu sudah sampai eksiden, ya. Jadi konsep membedakan eksiden, near miss, insiden itu pada letak dampak, itu kerugian yang timbul, ya, dari aspek mungkin manusianya, bisa juga dari aspek tentang kerugian dari mungkin dari aspek keuangan, ya, dari keuangan yang memang harus misalnya pabrik harus tutup, maka dampaknya keuangan yang mungkin secara income tidak bisa masuk, tapi dia harus mengeluarkan, ya. Jadi itu menjadi suatu konsekuensi. Kalau kita bicara accident, ya, accident pada prinsipnya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Dan kecelakaan kerja memang konsepnya adalah suatu kejadian yang memang tidak diinginkan. Tidak ada orang ingin cedera, tidak ada.
Kemudian juga konsep yang lain mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah sesuatu yang memang tidak diinginkan, ya. Tidak diprediksi sebelumnya lah, ya. Tapi potensi tetap ada. Jadi kalau kita bicara accident, ya, tentu ada kaitannya dengan risk potensial. Jadi potensi risiko, ya, potensi risiko itulah yang mestinya harus udah bisa diperhitungkan. Ya, misalnya naik motor dengan ban yang sudah halus, itu udah menjadi risk potensi. Ya, jadi potensi risiko akan ini menjadi catatan mestinya. Jadi potensi risiko misalnya kita punya motor itu bisa dihitung. Ya, misalnya adalah bannya halus, ya, remnya sudah tidak berfungsi dengan baik misalnya. Kemudian akinya juga misalnya, akinya sudah sekian lama tidak diganti atau mungkin tidak dipelihara dengan baik, ya. Kemudian mesinnya lama juga nggak diservis, itu risk potensi, ya. Artinya potensi risiko, ya, atau potensi hazard, ya, potensi yang mungkin akan terjadi, ya. Jadi hanya menunggu waktu saja proses accident itu akan terjadi, ya. Jadi tentu akan menghitung. Jadi kalau kita secara tiga harus bisa menghitung itu. Prediksi itu bisa diperhitungkan berdasarkan identifikasi daripada faktor risiko, ya. Misalnya ban kita udah halus, itu tinggal menunggu waktu, ya. Mungkin sekarang, mungkin pas hari ini, besok atau yang akan datang pasti akan terjadi, ya. Karena itu bisa menjadi potensial risiko. Jadi risiko pasti akan terjadi, hanya masalah waktu, ya. Jadi maka bagaimana agar bisa risiko itu tidak terjadi? Tentunya ban yang halus harus cepat diganti ban standar. Tapi apakah ban standar itu menjamin dia tidak akan mengalami kecelakaan? Bisa jadi terjadi juga, tapi risk potensinya menjadi kecil, ya. Yang tadinya mungkin 50% kemungkinan akan terjadi celaka, ya. Tapi dengan adanya penggantian ban menjadi bannya yang kasar, maka di ban baru, ya, maka daya cengkeramannya di jalan dan sebagainya itu bisa mengurangi daripada risiko, ya. Kemudian yang lain misalnya mesin tidak pernah diservis, itu udah menjadi risiko potensi, ya. Mungkin suatu saat dia akan mogok, ya, akan rusak, ya. Aki mungkin misalnya tidak lama tidak dibelikan, ya, misalnya, atau mungkin rusak, ya, atau mungkin tidak dipelihara dengan baik, maka suatu saat akan mengalami kerusakan di tengah jalan misalnya, dan itu menjadi risiko. Jadi risk potensial itu sebetulnya sudah bisa diprediksi, ya. Suatu saat akan terjadi. Tapi yang penting bagaimana kita bisa memanage risiko-risiko itu. Risiko di mana aja ada, ya. Risiko di rumah, risiko di pabrik, ya, risiko mungkin di jalanan, itu semuanya ada. Ya, tapi bagaimana kita memanage seminimal mungkin lah risiko itu punya peluang, ya. Jadi itu yang penting, ya. Jadi kembali kepada ini konsep accident, ya, tentu suatu peristiwa memang tidak bisa yang tidak kita harapkan, tapi kalau terjadi akan menimbulkan suatu kerugian, ya, baik material, ya, dan non material, ya, baik personal, ya, maupun mungkin properti, ya. Jadi fatality, cedera, itu tentu lebih ke arah fokus pada personal, ya, personal damage. Sedangkan rusak properti, ya, rusaknya mungkin jam hilang, ya. Jadi kalau properti lebih kepada property damage. Kemudian hilangnya jam kerja, lain-lain. Konsekuensinya tentu perusahaan akan tetap membayar, ya. Walaupun karyawannya mengalami kecelakaan, dia akan istirahat, tidak produktif pasti, ya. Tetapi dia harus itu membayar juga. Perusahaan harus membayar. Kemudian di dalam accident sendiri itu punya dampak, yaitu kerugian dari aspek personal dan juga properti, ya. Dan accident sendiri adalah merupakan suatu rangkaian kejadian. Tidak ada suatu kejadian itu langsung muncul secara tiba-tiba. Ada proses, ya. Jadi mungkin dulu diawali juga terpleset misalnya. Terpleset tapi kita masih bisa menguasai misalnya. Yang naik motor terpleset, kita bisa menguasai, ya. Nggak celaka, ya. Tapi sebetulnya sebelum sampai terjadi suatu kecelakaan, ya, itu sudah ada near miss yang mungkin sekian kali, ya. 10 kali, 100 kali, baru 1 kali kecelakaan, ya. Jadi bukan suatu rangkaian yang langsung terjadi, tapi menjadi suatu rangkaian kejadian. Ada peristiwa yang mendahului. Salah satunya tadi
potensial hazard, potensial risiko tidak kita perhitungkan sedemikian rupa. Ya, untuk itu kalian yang mempunyai penglihatan K3 mestinya harus punya jiwa safety yang lebih besar. Ya, segala sesuatu diperhitungkan benar dari aspek safety-nya. Ya, jangan sampai nanti sama dengan peminatan yang lain ya. Kalau K3 dulu semuanya aspek safety itulah yang menjadi utama. Safety first ya, jadi safety first. Jadi yang pertama yang dipikirkan adalah keselamatan ya. Di samping juga yang lain di aspek kesehatan juga. Kesehatan itu sebenarnya aspeknya safety juga ya. Ya kalau kita misalnya mau hidup sehat, maka konsep safety-nya apa? Pola tidur ya, kemudian juga rajin berolahraga dan sebagainya. Itu pola safety dalam hal kesehatan ya. Jadi kenapa kita bisa sakit? Karena adanya suatu gap ya, adanya ketidakseimbangan ya, antara harapan kita sehat dengan adanya mungkin kasus sakit. Kenapa? Kalau kita ditarik ke belakang, bisa jadi mungkin kemarin saya makan terlalu banyak misalnya, ya banyak mengandung protein tinggi, maka muncul kolesterol. Ya, jadi potensial risiko pun tidak hanya berlaku pada aspek safety aja, tetapi dari aspek kesehatan pun bisa diperhitungkan. Ya, jadi kalau kita ingin kegemukan, ya tentu makanya tidak harus bisa dikontrol. Ya, mana yang bisa menimbulkan kegemukan sedemikian rupa. Ya, mungkin ngemilnya, ya mungkin faktor protein tingginya, ya mungkin yang perlu dikurangin atau mungkin karbohidratnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi aspek safety tidak hanya berlaku pada keselamatan kerja aja, tapi bisa juga di kesehatan kerja. Ya, jadi gimana bisa memanage agar tidak terkena diabetes misalnya. Ya, diabetes. Ya, tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya mengurangi penggunaan gula misalnya. Penggunaan makanan-makanan yang sifatnya cepat saji ya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi aspek yang tetap safety ya, aspek safety dalam hal makanan, safety dalam hal perilaku di jalan, perilaku di perusahaan dan sebagainya. Itu adalah safety, tetap safety. Ya. Kemudian accident sendiri tidak terjadi karena hanya satu sebab. Banyak rangkaian-rangkaian penyebab lainnya. Bisa jadi multi cause, ya, multi cause. Jadi hukumnya adalah kausalitas, sebab akibat. Orang tidak akan celaka kalau tidak melakukan seperti ini, misalnya. Orang tidak akan celaka kalau dia sebelumnya sudah melakukan ini, misalnya. Seperti tadi. Jadi konsepnya, kenapa tidak terjadi accident, ya? Karena memang ada hal-hal yang memang yang menjadi risk potensial, ya, potensial hazard, ya, yang tidak dikendalikan sedemikian rupa. Begitu juga di perusahaan. Ya. Mungkin tali sling, ya, tali slingnya memang sudah lama, udah karat, ya. Mungkin udah ada yang putus-putus misalnya, tapi segera diganti. Ya, tetap dipakai. Nah, suatu saat terjadi kecelakaan, kerennya ngangkat barang jatuh misalnya, ya, besinya jatuh pas diangkat karena kawatnya mungkin udah nggak kuat, udah aus ya, udah rapuh, maka bisa jatuh. Dan kalau jatuhnya di tanah biasa tidak jadi masalah. Tapi kalau sampai ada orang pekerja yang di bawahnya, nah itu akan menjadi resiko. Ya, resiko yang bukan resiko lagi sebetulnya, itu sudah menjadi accident. Ya, jadi resiko yang sebelumnya itu harus diperhitungkan mestinya. Bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan? Tentu potensial risk itu harus diidentifikasi. Ya, identifikasi. Oh, misalnya kalau mesinnya ini sudah ini nih, sudah mulai mungkin piringnya ya udah mulai goyang-goyang misalnya. Kemudian bisa jadi mungkin sistem perlistrikannya sudah nggak normal misalnya. Ya itu dicatat ya. Jadi nanti kalau bekerja catat coba semua pekerjaan, catat dahulu ya risk potensial tadi. Ya, jadi di dalam perusahaan itu risk potensialnya apa saja. Kemudian upaya apa untuk bisa menekan tidak terjadi kecelakaan. Jadi risk potensial itu harus diidentifikasi sedemikian rupa ya, dicatat ya, kemudian dibuat semacam kayak checklist ya. Jadi Pak di perusahaan kita ada 10 Pak risk potensial Pak. Apa saja? B1A, 1B, C dan sebagainya. Dan itu dicatat. Kemudian upaya yang perlu dilakukan harus disampaikan kepada pihak manajemen. Ya mungkin kepada supervisornya, mungkin kepada manajer safety-nya, dan mungkin bisa jadi
kepada direktur ya, disampaikan, Pak, ini perusahaan kita sebetulnya punya risk potensial yang banyak, Pak, ya. Apa saja tuh? Ada 10, Pak, gini. Kemudian solusinya mungkin seperti ini, Pak. Saran dari saya seperti ini, ya. Ini harus ini. Oh, ini bisa di maintenance, Pak. Oh, ini memang harus diganti, Pak. Nah, jadi itu, maka perusahaan akan berpikir seperti itu. Artinya apa? Kalau tak mungkin sampai terjadi, Anda sebagai seorang petugas, mungkin safety inspector, ya, mungkin manajer safety dan sebagainya, Anda tidak salah karena sudah memberikan masukan, ya, prediction tadi sudah diperhitungkan sedemikian rupa, ya. Itu disampaikan kepada pimpinan perusahaan, Anda tidak salah. Saya sudah pernah menyampaikan, ya, konsep ini, ya, tanggal berapa misalnya, mungkin di pertemuan tanggal berapa udah saya sampaikan, tapi nggak ada respon. Nah, suatu saat kejadian, Anda tidak salah, ya. Tetapi Anda pun tidak boleh artinya memberikan konsep itu hanya berhenti pada konsep. Harus selalu ditanyakan, Pak, ini belum ada perbaikan, Pak. Ini belum ada perbaikan, Pak. Yang ini, Pak. Mohon sarannya, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Terus tetap aktif, ya. Tetap aktif mengingatkan. Karena ini menjadi potensial risiko. Tentu yang dirugikan adalah nanti kalau misalnya itu personal damage adalah karyawan. Ya, karyawan yang akan mengalami kecelakaan dan juga mungkin sampai kematian. Ya. Bisa juga property damage kalau memang itu berdampak kepada mesin yang rusak. Ya, jadi potensial risiko itu bisa bersumber kepada kondisi mesin, ya. Bisa juga pada perilaku dari karyawan, ya. Yang mestinya harus menggunakan APD, dia tidak menggunakan, itu menjadi risk potensial, ya. Ada mungkin pegawai atau karyawan yang memang tidak disiplin, itu menjadi risk potensial, dan itu dicatat dari aspek perilaku, ya, dari perilaku karyawan, ya. Kemudian bagaimana dengan unsafe condition? Ya, itu mungkin bisa dilihat, Pak, ini penerangannya kurang, Pak. Kemarin lampunya ada mati berapa, gitu. Ini mohon mungkin ada perbaikan, Pak. Artinya diganti lampunya. Kenapa? Kalau bekerja pada kondisi gelap, tentu ada potensial risiko yang mungkin akan muncul. Ya, mungkin nabrak, ya, mungkin juga mata menjadi cepat lelah dan sebagainya. Itu menjadi catatan. Ya, jadi dari aspek personal, ya, aspek mungkin lingkungan kerja, bisa juga aspek dari propertinya, ya, dari mesinnya misalnya, propertinya harus diperhitungkan juga faktor risiko tadi. Ya, jadi setelah bekerja Anda harus bisa mencatat, ya, hal-hal yang memang perlu dicatat yang berkaitan dengan potensial risiko. Karena akan bicaranya adalah kita accident, ya, jangan sampai terjadi accident. Accident tidak akan terjadi, mungkin hanya berhenti pada insiden atau mungkin near miss, ya. Kalau kita cepat di dalam memberikan suatu intervensi, yaitu dengan adanya misalnya kalau lampu gelap, ya harus diganti lampunya menjadi terang. Ya. Kemudian mungkin lingkungan licin dibuat agar mungkin keramiknya, ya, tidak licin, atau mungkin mengurangi, ya, ceceran oli, ceceran mungkin air dan sebagainya. Itu ditekan. Ya. Jadi accident pada prinsipnya itu bisa diprediksi, ya. Ya. Dengan adanya potensial risiko yang tidak dimanage dengan baik, potensial accident akan menjadi besar. Ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian bagaimana dengan insiden? Ya. Tadi kita bicara accident, itu adalah suatu peristiwa yang memang sudah terjadi. Ya, itu accident. Ya. Tetapi insiden itu belum terjadi. Ya. Jadi kalau kita bicara insiden, ya memang orang sering bicara bahwa ada insiden, ya, tapi sebenarnya insiden belum sampai pada tahap kerugian, ya, artinya tidak merugikan. Jadi ada peristiwa tetapi belum sampai merugikan, ya, seperti near miss-nya, ada peristiwa tetapi belum pada kerugian. Tapi kalau kita mau jujur, ya, near miss sendiri, misalnya ada barang jatuh, ya. Ya, jatuh misalnya besi, misalnya jatuh, ya, tentu kondisi besinya seperti apa, ya. Atau mungkin benda-benda yang jatuh misalnya pecah, ya, dari aspek accident mungkin dia tidak, ya, tapi sebetulnya dari aspek accident manusia lah, ya, itu mungkin personal mungkin dia belum pada tahap kerugian manusia yang cedera. Tapi kalau kita bicara kerugian dari aspek properti, itu menjadi kerugian, ya, adalah alat jatuh pecah, ya. Itu dari secara
property damage itu akan dihitung sebagai satu kerugian mestinya. Ya, jadi bisa dikelompokkan ya. Jadi kita tergantung fokusnya. Kita akan membicarakan itu insiden atau accident. Ya. Kalau accident itu mestinya luas ya, artinya bisa personal, bisa juga properti. Ya, kalau misalnya yang jatuh alat pecah dan itu alatnya mahal harus diganti, itu mestinya udah property damage ya, jadi kerugian. Dan itu kalau dari aspek properti itu bisa dikatakan sebagai accident. Ya, jadi intinya yaitu kalau insiden itu mestinya adalah sesuatu peristiwa yang memang belum menimbulkan kerugian. Tapi kalau konsepnya sudah berbunyi adanya suatu kerugian yang dirasa baik itu personal dan properti, itu mestinya sudah bicara kalau itu accident. Ya, jadi mungkin orang bicara, waduh untung ya tidak ngenain orang ya. Untung hanya barangnya. Lah barangnya pecah kan tetap harus diganti. Ya kan? Barangnya rusak maka harus diganti. Karena itu menjadi inventaris alat bantu kerja ya. Itu mestinya accident dari sisi property damage ya. Jadi itu. Kemudian yang termasuk dalam kategori accident adalah near miss atau hampir celaka. Near miss ya, jadi hampir celaka. Orang terpleset misalnya. Ya, orang hampir kejatuhan. Tapi yang jatuh tadi kembali, jatuhnya itu apa? Jadi kalau kita bicara accident dari aspek personal, mungkin near miss dia, ya, atau insiden dia. Tetapi kalau mungkin secara barang dan barang itu memang jatuh pecah dan itu harus diganti, itu mestinya dari aspek accident itu bisa dikatakan karena property damage timbulnya, ya. Jadi kerugian dari sisi properti, ya, dari mungkin alat bantu, ya, mungkin mesin, ya, mungkin juga barang-barang yang memang mestinya bisa dipakai jatuh pecah dan harus diganti, ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin diperhitungkan aspek insiden, accident, ya, atau near miss itu tentu harus ada dua sisi, dari sisi aspek personal dan juga dari sisi aspek properti, ya, itu harus diperhitungkan. Kemudian suatu accident adalah insiden, tetapi tidak semua insiden adalah accident, betul, ya. Jadi accident pasti ada insiden, ada peristiwa, ya. Tetapi tidak semua insiden adalah accident. Sekali lagi, insiden belum tentu dia akan merugikan, ya. Kembali kepada itu tadi dihitung, ya. Misalnya besinya jatuh, besinya tidak apa-apa, ya. Berarti cara properti dia tidak merugikan dan besi yang jatuh itu tidak mengenai orang di bawahnya, nah itu bisa dikatakan bahwa itu insiden, ya, insiden, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya besinya misalnya jadi rusak misalnya, ya, jadi bengkok atau menjadi apa dan nggak bisa dipakai lagi, itu mestinya udah kategori accident, ya. Tapi dari aspek property damage, ya, bukan dari personal damage. Oke, slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya, ya, jadi kalau bicara accident adalah satu bentuk kata dalam bahasa Inggris, ya, yang menggambarkan suatu kejadian atau kadang mengakibatkan suatu kerusakan atau kehancuran, ya. Jadi kembali tadi kita bicara accident mestinya dilihat dari dua sisi, yaitu personal dan properti, ya. Jadi kalau ternyata mungkin dari aspek manusia dia hanya sampai pada insiden, hanya sampai pada accident, tetapi alatnya rusak apa enggak? Ya, kalau saya rusak dan harus diganti, mestinya adalah satu accident dari aspek property damage. Ya. Jadi ada dua hal yang mungkin kita perhatikan. Karena konsep daripada K3 adalah safety dari personalnya dan juga safety dari propertinya. Ya, jadi sebelum bekerja tentu mesin akan dibersihkan misalnya, atau mungkin mesin dibersihkan terlebih dahulu setelah pulang kerja misalnya. Jadi ada maintenance yang mungkin maintenance yang sifatnya kecil, bisa juga maintenance yang sifatnya besar. Maintenance yang sifatnya besar tentu bisa dilakukan mungkin sebulan sekali, mungkin 6 bulan sekali, setahun sekali dan sebagainya. Itu maintenance yang mungkin dalam kategori besar. Tapi maintenance yang kecil, misalnya kerja-kerja yang bisa dilakukan rutinitas harian, itu harus dilakukan. Karena untuk mencegah seminimal mungkin, ya, risk factor menjadi suatu accident. Ya. Risk factor, potential hazard itu harus dimanage sedemikian rupa agar tidak terjadi accident. Ya, jadi banyak tadi yang sudah saya sampaikan, ya, misalnya kalau kendaraan tadi yaitu bannya, ya, upayakan ban itu selalu ban yang standar lah, artinya kalau toh sudah mulai aus ya tidak parah lah, artinya
itu pun tentu akan mengurangi. Artinya potensi risiko akan menjadi besar. Ya. Jadi potensial risiko akan menjadi besar potensinya kalau kita tidak melakukan intervensi. Dan masalah accident itu tinggal tunggu waktu. Ya, kapan ya kita akan terjadi. Ya, jadi itu. Kemudian bagaimana ini insiden? Insiden merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti peristiwa yang juga tidak direncanakan, tetapi belum berdampak kepada kerugian. Ya. Jadi sekali lagi, insiden peristiwa, ya, peristiwa mungkin kecelakaan ya, tapi bukan apa dalam hal adanya timbul kerugian, baik secara personal ya dan juga mungkin properti. Ya. Bagaimana accident? Accident bisa jadi sudah mengalami kerugian dari aspek manusia ya personal dan juga bisa jadi dari properti. Ya. Dua-duanya dalam kategori accident itu bisa saja terjadi. Ya. Dari sisi mana kita menghitungnya? Oh ternyata dari aspek personal, ya istilahnya alhamdulillah ya, artinya tidak ada karyawan yang terkena misalnya. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Kalau misalnya adanya suatu ledakan misalnya, adanya kebakaran, ya kebakaran di bagian produksi misalnya. Oh, alhamdulillah orangnya nggak ada yang meninggal, ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan mesin-mesinnya? Mesinnya aja Pak yang rusak lah, itu mestinya udah accident juga, karena mesin itu kan harus diganti dan invest lagi, ya kan? Jadi konsep safety mestinya harus bisa melihat dari dampak accident itu. Apakah dia merugikan personal, dia merugikan properti, atau mungkin malah dia merugikan dua-duanya, baik personal dan juga properti. Ya, jadi itu harus diperhitungkan dari aspek kerugian secara keseluruhan. Ya. Oke, slide berikutnya. Jadi penjelasan di atas ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik material maupun non material itu bukan kejadian yang menimbulkan kerugian baik material maupun non material bukan insiden, melainkan accident. Ya, jadi dampak yang sudah terlihat dan itu merugikan dari aspek personal ya, dan juga mungkin properti ya, itu sudah dikatakan bahwa itu accident. Ya, jadi perlu kita sepakati bahwa kerugian itu mestinya ya tidak hanya pada aspek manusia saja. Ya, jadi safety itu lebih mengarah kepada personal dan juga properti. Ya. Ya, jadi risk potensial sebenarnya harus dilihat dari aspek perilaku misalnya, personal, dari aspek kelengkapan sarana prasarana bekerja itu adalah alat bantu kerja. Ya, itu yang mestinya harusnya ada. Ya, karena tidak ada maka akan berdampak kepada suatu kemungkinan terjadi kecelakaan. Ya, kecelakaan dalam bekerja. Dan itu ya itu bisa dihitung sebagai potensial hazard atau mungkin risk potensial untuk kemungkinan terjadinya accident. Ya. Jadi ada dua sisi yang mestinya harus kita menjadi landasan ya. Itu pertama adalah dari aspek personal, yang kedua adalah dari properti. Kalau personal mungkin tidak dirasa dirugikan, maka propertinya bagaimana di sisi properti ya. Properti juga mengalami kerugian, ya berarti itu menjadi accident. Tapi dari aspek properti, kerugian pada aspek propertinya saja lah, misalnya seperti itu. Kemudian perbedaan paling dasar ya antara accident adalah pada kerugian loss ya yang timbul akibat dari kerugian yang tidak diinginkan. Jadi tadi ya udah banyak saya sampaikan ya. Jadi pada konsepnya accident itu sudah berdampak pada kerugian personal, kerugian pada properti. Nah, insiden idealnya mestinya dua-duanya belum terjadi kerugian pada personal dan juga pada properti. Ya. Jadi itu. Tapi bagaimana kalau misalnya sudah terjadi kerugian pada kerusakan pada alat, ya itu mestinya sudah accident, ya karena berdampak pada properti. Ya. Oke. Dikatakan accident apabila kita sebut menimbulkan suatu kerugian, baik material maupun non material. Nah ini sudah ditegaskan. Ya. Jadi dari aspek material, ya mungkin dari aspek properti tadi. Dan non material, ya salah satu adalah dari kerugian daripada personal. Ya. Oke, slide berikutnya. Bagaimana dengan human error? Ya, jadi sering kita bicara bahwa misalnya ada
pesawat ya mengalami mungkin crash landing, orang selalu bicara bahwa human error ya. Karena memang paling mudah ya kalau kita bicara human error, apalagi kalau orangnya sudah meninggal ya, pilotnya meninggal dengan mungkin pesawat dan sebagainya, maka akan bicara human error. Orang yang mungkin misalnya kejadian-kejadian ya, dia akan bicara bahwa misalnya mesinnya dalam kondisi bagus ya, pesawatnya bagus kok layak terbang ya, tapi orangnya aja yang mungkin sembrono ya, orangnya nggak pakai perhitungan ya dalam menjalankan pesawat tersebut ya. Nah, itu jadi paling mudah akan bicara bahwa itu human error. Tapi secara keseluruhan mestinya adalah manajemen ya. Kalau misalnya taruhlah pesawat ya, pesawat sudah 20 tahun dioperasionalkan, itu potensial risiko akan menjadi semakin besar ya, kemungkinan terjadinya kerusakan maupun kecelakaan ya. Jadi sebetulnya masalah waktu ya, semua mesin ya, semua orang juga ya, orang suatu saat akan mungkin sakit ya, itu hanya masalah waktu. Tapi bagaimana kita memaintenannya agar alat misalnya tetap ya paling tidak memperpanjang usia lah ya, mungkin prediksinya dengan kondisi misalnya kerja 24 jam mesin ya tanpa henti, maka dia kemungkinan akan rusak taruhlah 5 tahun ya. Tapi dengan maintenance yang baik ya, dengan penggunaan yang dengan sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan, mungkin bisa bertambah malah ya. Jadi 6 tahun misalnya, itu kan dari maintenance ya, artinya kembali maintenance tidak hanya pada mesin-mesin ya, alat juga, tapi pada aspek kesehatan orangnya juga ya. Jadi kesehatan orangnya pun juga harus di maintenance. Bagaimana agar orang itu tidak sakit ya, bagaimana orang itu kalau yang sakit segera sembuh ya, karena itu berkaitan dengan peningkatan ya dari aspek pemeliharaan kesehatan, tetapi juga dari aspek peningkatan dari aspek K3-nya ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dilakukan pihak manajemen. Jadi tidak melulu bahwa perusahaan itu menyalahkan orangnya. Oh, kamu yang salah sih, tidak selamanya seperti itu. Kenapa dia bisa salah? Bisa jadi memang dia tidak tahu ya cara kerjanya. Kedua, bisa jadi memang dia gimana mau tahu, dia tidak pernah dilatih ya. Kalau proses pelatihan itu mesti adalah kewajiban dari pihak manajemen untuk melakukan pelatihan ya. Jadi banyak hal ya, kenapa penyebaran BSP tidak bisa serta-merta selalu mungkin perusahaan menyalahkan bahwa human error ya, orangnya yang salah ya. Dan itu yang akhirnya ya perlu dibela adalah pengembangan ya dari teori Henry misalnya, itu dia akan bicara human error. Tapi pada konsepnya memang kalau kita bicara kenapa human error bisa terjadi, ya kembali kepada manajemen. Perusahaan tidak tegas, ada orang melakukan kerjaan salah, tidak tegur ya, tidak diberikan peringatan. Nah, itu kan manajemen yang salah ya. Oke. Kemudian kesalahan yang merupakan kesalahan manusia, human error ya. Jadi ada beberapa sebab kesalahan. Oke, slide berikutnya. Nah, ada beberapa teori ya, teori yang mengatakan bahwa suatu insiden, suatu kecelakaan fatal ya, itu didahului beberapa kecelakaan, beberapa peristiwa. Ya, jadi kecelakaan fatal itu sebenarnya sudah didahului oleh peristiwa-peristiwa. Ya, bisa jadi terjadinya 600 ini insiden atau peristiwa near miss. Ya, kejadian-kejadian yang mungkin belum dirasa bahwa itu merugikan. Kemudian dari aspek ini ya, dari 600 ini ya, near miss tadi, ternyata setelah diambil lagi, ternyata dari setiap kecelakaan tadi, dari insiden tadi, ternyata berdampak menjadi 30 nih ya, 30 yang sudah menimbulkan kerusakan aset. Aset bisa ini yang dimaksud dengan property damage tadi. Jadi 600 ternyata berdampak kepada kerugian itu dari menjadi 30 peristiwa ya, peristiwa insiden ya. Jadi 600 ya insiden ya. Kemudian ternyata yang berdampak kepada kerusakan properti itu 30 ya. Kemudian disertai juga dengan adanya 10 kasus, 10 kejadian. Itu saja gejala ringan dan adanya satu kejadian fatal, catat atau kematian. Jadi kita sering bicara bahwa itu adalah teori gunung es.
kelihatannya munculnya kecil di atas, tapi di bawahnya yang besar. Ya, jadi atas bisa terjadi ya karena adanya peristiwa di bawah yang mendahului tadi. Ya, kenapa bisa terjadi insiden? Ya, apalagi sampai insiden karena adanya potensial resiko yang tidak dimanage dengan baik. Ya, jadi kembali kepada resiko. Ya, jadi faktor risiko itu selalu ada. Ya, dan itu yang mestinya kita bisa manage. Hidup selalu ada risiko. Ya, tapi bagaimana konsepnya kita bisa memanage, mau maintenance dari risiko-risiko tadi. Ya, kalau kita dengan sadar melakukan faktor risiko itu kita lakukan intervensi, maka harusnya sadar juga kalau dia sampai celaka misalnya. Oh iya, saya celaka nih, kepleset nih, ya motornya jatuh, ya karena kemarin memang saya belum sempat beli ban. Nah, mestinya harusnya sadar, tidak menyalahkan inilah itulah dan sebagainya. Tapi dari konsep kita sendiri, sudah betul belum? Ya, kita terpleset. Ya. Naik motor terpleset, ya memang udah lama kita nih nggak ganti ban misalnya. Oh, remnya memang udah lama nih nggak diservis ya. Ampas remnya mungkin udah habis dan sebagainya. Jadi mestinya bukan suatu kejadian yang tidak diinginkan sebetulnya. Tetapi ya ada faktor-faktor risiko yang mendahulinya dan itulah kadang-kadang kita abaikan. Ya, pengabaian dari suatu faktor risiko maka akan berdampak munculnya kejadian-kejadian yang akan mengikutinya. Ya, jadi baik insiden, near miss, ataupun malah sampai terjadi satu eksiden. Ya, jadi sekali lagi manajemen risiko, ya, risk potensial itu semuanya harus dikendalikan dengan baik. Kalau kita tidak ingin celaka, ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya, oke, slide berikutnya. Ini teori, ya, teori dari teori gunung es. Ya, jadi kita bicara misalnya kenapa adanya suatu kejadian. Ya, kejadian tentu ada awal, ya mungkin kalau kita sebagai contoh di dalam dunia perminyakan, kenapa minyak itu sampai terlepas ya, terlepas. Contohnya di Kepulauan Riau pernah ada satu kejadian ya di daerah Batam ya di perairan sana. Jadi kenapa minyak itu sampai mencemari ya? Kenapa? Yang pertama ya, jadi ternyata kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh. Ya. Kapal yang berlabuh itu suka membuang misalnya, membuang minyak-minyak, ya oli dan sebagainya, dibuang di badan air ya, di lautan lepas. Ya. Ini berdampak kepada satu kapal mungkin membuang sekian ton, ya. Kapal yang kedua sekian ton lagi. Tentu akhirnya akan bertambah. Dan ini kalau bisa seminggu sekali atau mungkin hampir setiap hari ya, tentu akan semakin banyak dan terjadi satu pencemaran. Ya. Jadi kembali ke pertama, tentu faktor dasarnya, basic cause-nya, atau kita bicara sebagai mental modelnya, itu yang pertama adalah regulatornya, yaitu dari pihak ini, ya pihak dari kepabianan, pihak-pihak dari mungkin dari Dirjen Perhubungan Lautnya itu tidak tegas ya memberikan teguran. Ya, yang ditakutkan adalah adanya suatu kong kali kong ya antara pihak mungkin pengawas dengan pihak yang punya kapal misalnya. Itu akan menjadi kacau ya. Jadi seolah-olah dia nggak tahu. Jadi regulator tentu harus bisa memberikan punishment ya untuk penegakan. Jadi law enforcement. Sekali lagi hukum yang ada harus benar-benar ditegakkan. Kalau kita tidak menginginkan terjadinya pencemaran tadi. Jadi harus ketat ya, ketat dalam penerapannya. Kemudian bagaimana ini operator? Operator mungkin dia akan asal aja dia, ya kan? Yang penting kapalnya bersih ya, kapalnya bersih. Nanti kalau pas muat lagi kondisinya bersih ya dan limbahnya, residunya dibuang sembarangan di laut ya. Bagaimana usernya ya, jadi sekali lagi dalam hal ini tentu pengetatan dalam hal law-nya ya, daripada aturan-aturan hukum perundang-undangan yang lingkungan itu harus benar-benar ditegakkan ya. Kalau perlu didenda ya, kalau misalnya ada kapal ketahuan dia membuang ya langsung kena denda ya.
Tetapi dendanya jangan dibikin ringan karena mungkin dia kenal misalnya. Enggak, artinya kalau memang dia benar-benar sudah melanggar ya harus ditegakkan aturan ini karena kan bisa merugikan kepada tadi adanya pencemaran minyak ya. Jadi itu gambaran-gambaran yang mungkin bisa menjadi contoh sebagai satu contoh kasus yang terkadang sering terjadi tapi tidak menjadi prioritas ya karena dianggap bahwa itu sudah hal biasa ya. Jadi proses pembiasaan ya perilaku yang tidak benar maka mindset orang itu akan berkata bahwa perbuatan salah itulah yang benar ya. Jadi selama ini dia merasa benar karena dia selama ini melakukan perbuatan yang salah ya. Jadi konsep salah dan benar itu akan menjadi relatif. Itu maka perlu adanya suatu norma ya, adanya hukum yang perlu ditegakkan di dalam pelaksanaan pendisiplinan daripada mungkin karyawan atau mungkin seseorang bekerja dan sebagainya. Perlu adanya suatu konsep mana yang benar dan mana yang salah. Artinya apa? Konsep yang benar adalah yang berlandaskan pada aturan, pada norma-norma kerja yang sudah ditetapkan. Di luar itu tentu menjadi perbuatan yang salah. Ya, jadi konsep itulah yang perlu disepakati. Jadi mulai dari persepsi daripada hukum. Ya, persepsi hukum harus sama antara karyawan dengan pimpinan. Jangan bicara bahwa karena dia pimpinan boleh seenaknya saja melecehkan daripada aturan hukum. Nah, itu tentu akan bertentangan. Konsekuensinya tentu akan ada karyawan di bawah akan menjadi cuek ya, tidak memperhatikan, tapi akan mengabaikan aturan-aturan itu karena dia akan bercermin kepada pimpinan ya. Jadi sekali lagi itu ya, jadi faktor dalam rangka pengetatan itu perlu ada norma hukum, tetapi norma hukum pun tidak cukup kalau kita tidak ada ketegasan di dalam menjalankannya. Sekali lagi komitmen dari pihak manajemen ya. Itu bahwa yang salah tentu harus dikatakan salah, ya, yang benar dikatakan benar ya. Jadi sekali lagi itu ya. Jadi law enforcement, pola-pola pengawasan, pola-pola mindset ya, persepsi risiko ya, maintenance daripada risiko itu benar-benar menjadi basic daripada konsep cara kita berpikir ya. Agar kita selamat maka potensial hazard, potensial risiko harus bisa kita manage dengan baik ya dalam segala hal ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian skill based error ya. Jadi ada beberapa teori-teori ya yang mungkin saya sampaikan. Ini adalah slips and lapses ya. Jadi adalah suatu kesalahan yang dilakukan berhubungan dengan keahlian yang dimiliki. Jadi slip adalah suatu kesalahan tanpa disadari karena tidak sesuai dengan kebiasaannya. Contoh menjalankan pekerjaan dan menguasai peralatan tanpa wewenang. Fungsi yang salah dalam bekerja, membuka mesin dalam keadaan menyala dan sebagainya. Jadi ini kembali kalau kita melihat ya pernyataan ini lebih ke arah pengabdian ya, obey in law ya. Jadi artinya aturan yang mestinya harus dipakai, ditepati, tapi dia tidak dilakukan. Ya. Kenapa bisa timbul? Karena mungkin selama ini dia melakukan kesalahan tanpa teguran, ya, tanpa pengawasan, ya, dan juga tanpa teguran. Nah, biarin aja dia melakukan kerjaan yang salah, yang penting tidak kena apa-apa. Itu hanya masalah waktu, ya. Kalau SOP itu udah dilanggar, itu potensial akan terjadi satu kasus, ya. Dan itu masalah waktu ya. Jadi ada kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan kita lakukan sedemikian rupa ya dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan ya. Membetulkan mesin dalam keadaan menyala itu sangat risiko ya, sangat risiko ya. Maka idealnya membetulkan mesin adalah dalam kondisi mesin off ya, mesin tidak hidup ya. Kecuali kalau misalnya ada beberapa bagian yang memang harus dijalankan dengan mesin ya, untuk misalnya mengecek di mana sih kerusakannya. Nah, itu bisa saja. Tetapi secara keseluruhan mesin itu tidak full bergerak ya. Mungkin ada bagian tertentu yang mungkin memang kalau misalnya harus benar-benar di maintenance dengan baik, yaitu harus ada namanya izin lah ya, izin kerja ya, izin kerja untuk perbaikan. Nah, itu bisa dilakukan misalnya malam hari ya, istirahat dulu lah. Dan itu mestinya bergantian.
Ya, dari 10 mesin ya paling mungkin 5 dulu lah ya. Tapi dan diperbaiki, di maintenance dengan baik ya. Baru mungkin gantian mesin yang berikutnya. Jadi itu yang penting ya. Jadi kembali dengan pelanggaran terhadap SOP, maka proses accident tinggal menunggu waktu ya. Ada risiko-risiko yang tidak dimanage dengan baik, accident tinggal menunggu waktu. Itu aja ya konsepnya. Bagaimana analisis adalah karena lupa melakukan suatu pekerjaan. Contoh dia memberi peringatan bahaya, tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi konsepnya mestinya bukan lupa ya. Artinya kenapa bisa sampai terjadi sleep analysis itu konsepnya adalah kembali ke manajemen ya. Masuk dalam bekerja gunakanlah APD yang standar ya. Masuk bekerja harus menggunakan APD, misalnya harus pakai helm, pakai sepatu safety ya, mungkin masker dan sebagainya. Dan itu harus dilakukan ya. Begitu pengabaian itu ya tidak diberikan, akan menjadi suatu kesalahan yang beruntun. Ya. Karyawan salah, tentu pengawas akan salah. Pengawas salah, tentu manajernya akan salah. Manajer salah, itu akan dampak kepada direktur utama. Jadi tidak bisa segala sesuatu itu salah ditanggung sendiri, tidak bisa. Ya. Yang pertama, idealnya adalah karyawan itu sesuai ini aja lah, artinya kerja sesuai SOP yang ada, kerjakan itu. Ya. Dan kalau sampai tidak, ya, alasannya apa dia? Ya, lupa. Ya. Tentu mestinya nggak lupa, ya, karena itu udah pekerjaan tiap hari. Ya. Jadi itu, jadi lupa, tidak ada yang mengingatkan, maka akan berdampak kepada pemberlakuan ya, bahwa pekerjaan yang selama ini salah dianggap pekerjaan itu adalah benar, karena tidak ada kontrol dan tidak ada peringatan. Ya, jadi sekali lagi itu. Jadi konsep perilaku sebetulnya bisa dibuat ya, artinya dari konsep perilaku yang tadinya tidak serius ya, artinya memperhatikan proses pekerjaan, yaitu mulai dari SOP-nya ditepati dan sebagainya, itu yang menjadi concern ya, mestinya itu harusnya diperingatkan ya. Begitu lihat dia nggak makan APD, satu harus ditegur ya, karena akan berdampak panjang nanti. Kalau nanti sehari 2 hari dia akan lupa apa beneran, atau malah tadinya mungkin tidak nyaman dan sebagainya alasannya, tapi akhirnya menjadi kebiasaan, dia tidak akan menggunakan. Apalagi kalau pihak manajer ya tidak memberikan teguran ya, mungkin dari supervisornya tidak melakukan teguran, mungkin pimpinan kerjanya ya, ketua timnya dan sebagainya, akan berdampak berkepanjangan dan dia akan berlaku melawan dari aturan-aturan yang ada. Oke, baik, berikutnya. Service error and mistake adalah kesalahan ini disebabkan karena salah dalam menggunakan peraturan ya. Dan peserta yang masih menggunakan peraturan yang prosedur lama. Jadi tentu setiap perubahan ya, perubahan tata kerja, tata tertib dalam bekerja itu harus disampaikan pada karyawan agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi kalau ada konsep baru tentu harus disampaikan, tidak diam-diam tetap berubah. Ya. Jadi proses sosialisasi dari aturan itu kewajiban daripada manajemen. Ya. Sampai benar-benar karyawan itu melaksanakan daripada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Ya. Jadi outputnya apa? Semua karyawan melakukan pekerjaan sesuai SOP. Itu outputnya mestinya. Itu yang diukur. Ya. Oh ternyata baru 50%, berarti belum. Ya. Jadi konsep-konsep aturan yang ditetapkan tidak dilakukan oleh semua orang. Itu belum berhasil, dikatakan belum berhasil. Ya, maka harus 100% ya, karyawan dari level bawah sampai pimpinan itu semua sudah menjalankan SOP misalnya, atau mungkin menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Nah itu outputnya di situ maksudnya. Jadi pengukuran kinerja, performa daripada kinerja itu dari situ ya, 100% karena ini sudah menjalankan dengan disiplin ya, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak manajemen. Itu indikatornya. Kemudian bagaimana knowledge based error, mistake? Oleh karena kurangnya pengetahuan. Jadi sekali lagi tidak selalu karyawan yang salah. Bisa jadi karyawan pengetahuannya memang belum sampai ke sana, belum dikasih tahu kemana dia mau bekerja baik, ya. Kemana dia tahu kalau dia ada bahaya, kalau dia tidak diberitahu, ya.
Kemudian ada pekerjaan yang baru. Jadi ada proses rotasi pada kondisi kerja yang sama, itu masih mending ya. Ini tinggal penyesuaian terhadap ya, teman-temannya ya. Tapi kalau itu adalah pekerjaan baru, maka harus diberikan informasi yang baru. Kalau perlu pelatihan. Ya. Jadi itu. Ya, oke, slide berikutnya. Kemudian pelanggaran, violation, adalah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Ini yang kacau. Ya. Jadi bekerja semaunya sendiri, ya, merokok, ya, bekerja, lempar alat, sampaikan kepada rekan dan sebagainya. Itu menjadi suatu perilaku yang tidak bagus. Karena ada unsur kesengajaan. Dan kalau seperti ini, idealnya dia nggak usah diperpanjang, ya dia dikeluarkan aja, karena akan mengganggu sistem. Mungkin dari 10 orang bekerja, ya satu tidak benar, itu akan menjadi akan merusak satu sistem lingkungan kerja disebut. Dia akan bisa menjadi contoh. Ya. Dia yang bekerja nggak benar aja, ya, nggak dapat teguran apa-apa, maka ini menjadi bumerang dalam hal pengambilan kebijakan. Maka kalau memang itu 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak bisa tingkatkan, ya udah dieksploit aja dia, diresign, dikeluarkan aja, ya, dan dia cari pekerjaan lain daripada bekerja itu malah bikin penyakit, ya. Oke. Jadi ada beberapa hal kenapa terjadi pelanggaran. Pertama adalah dari dorongan pribadi. Misal sedang bekerja terburu-buru, ya, karena itu telat menyelesaikan tugas. Ya. Kemudian juga malas menggunakan APD yang lengkap misalnya. Kemudian juga dorongan lingkungan kerja seperti lingkungan fisik, sistem manajemen dalam pendapat ketika itu atasan atau pemimpin. Contoh tekanan dari pengawas, tekanan dari teman misalnya. Ya. Kalau teman misalnya pada nggak pakai APD, sementara harusnya pakai APD, nah, maka akan meniru orang yang nggak pakai APD. Ya. Karena rasanya APD memang tidak nyaman, ya, dia bekerja. Maka orang yang tadinya mungkin rajin menggunakan APD melihat orang-orang ya lain, mungkin ada orang 2 orang yang menjadi contoh, ya, dia tidak menggunakan, maka dia akan mengikutinya, ya, dan itu menjadi presiden buruk ya baik manajemen. Ya, jadi begitu ada seperti itu harus ditegur, bisa ditegur untuk bisa terjadi permasalahan di kemudian hari. Oke, slide berikutnya. Kemudian ada beberapa standar ya, penghitungan penilaian ya dari asynchronous action ya menurut standar daripada Amerika Serikat ya. Peluang risiko adalah bisa potensi yang diprediksi dapat terjadi bersumber dari faktor manusia, alat dan lingkungan. Jadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi risk potensial itu dasar penghitungannya adalah personal, ya. Kemudian properti dan juga lingkungan. Itu yang menjadi penyebab kenapa terjadi risk potensial itu bisa bersumber pada manusia. Manusia seperti apa? Tentu dari konsep perilaku dia. Ya, dia orang disiplin, ya, dia orang rajin bekerja dan sebagainya. Itu menjadi faktor penentu daripada personal. Ya. Kemudian alat bagaimana? Alatnya sering rusak atau bagaimana? Ya, dan itu menjadi properti. Ya, dan begini lingkungan tadi, misalnya lingkungan yang licin, ya, lingkungannya mungkin tidak terjaga dengan baik, akhirnya kumuh dan sebagainya. Itu menjadi faktornya. Kemudian besar risiko adalah kualitatif yang meliputi konsekuensi berupa kerugian yang ditanggung baik perusahaan atau tenaga kerja. Jadi konsepnya adalah dalam pengukuran kualitatif adalah bahwa ada suatu proses ya, kejadian ya, yang berdampak pada kerugian. Kerugian itu bisa menimpa kepada tadi perusahaan. Dengan perusahaan secara keseluruhan tentu dia akan menanggung dari property damage dan personal damage tadi, ya. Dan kalau dia sedang bekerja itu dia akan berdampak pada kerugian, misalnya dia sedang bekerja mengalami kecelakaan kerja, ya, itu di situ, ya. Perusahaan tentu bisa berdampak pada properti dan aspek personalnya yang dirasa bahwa itu akan menjadi beban, ya, dalam penanganan baik asuransinya, mungkin maintenance di rumah sakitnya dan sebagainya, perawatan dan sebagainya. Itu juga mungkin karena hal lain, ya. Oke, berikutnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup.
Ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Untuk penugasan kemarin kira-kira kapan kita bisa presentasikan dan kita bahas? Minggu depan, Pak. Minggu depan bisa ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini kita agendakan besok dalam presentasi itu ya. Mungkin kita ulas sebentar dan mungkin nanti kita materi lah kita sampaikan secara sepintas. Dan nanti berbagi waktu aja biar materi juga tidak terlewatkan.